Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah memasang motherboard, ya, setelah memasang motherboard kita pasang VGA, ya, memasang VGA. Ini adalah VGA-nya yang nanti kita pasang ke dalam motherboard. Nah, kita lepas dulu untuk penutup VGA-nya. Kita paskan, kita tekan dari atas ya, nah sampai bunyi. Nah kemudian kita baut lagi untuk VGA-nya. Selanjutnya setelah memasang harddisk, kemudian VGA, kita pasang yaitu CD-ROM yang digunakan untuk memutar DVD atau CD. Nah untuk CD-ROM ini kita pasang ke dalam casing, tidak dari dalam tetapi dari depan, ya. Dari depan. Di sini ada bautnya, samping kanan dan samping kiri. Nah kita masukkan ke dalam casing yaitu lewat depan ya, lewat depan. Nah seperti ini. Nah kemudian kita baut ya. Oke. Setelah memasang motherboard, VGA, kemudian harddisk, kemudian CD-ROM, selanjutnya adalah saatnya pengkabelan ya, pengkabelan yaitu memasang kabel power ke dalam CD-ROM, ke motherboard, kemudian ke harddisk ya. Kita mulai dulu yaitu memasang kabel. Nah ini kabel yang 24 pin. Nah di sini sudah didesain, tidak bisa kebalik karena di sini ada pengaitnya, kemudian di motherboard juga ada pengaitnya, jadi tidak kebalik ya, tidak bisa kebalik. Nah kita pasang saja, yaitu seperti ini posisinya ya, posisinya seperti ini, ditekan biar sampai terkunci. Nah oke, ini sudah terkunci. Kemudian selanjutnya, nah di sini kabel banyak sekali. Nah di sini banyak yang sama. Nah ini adalah kabel power untuk harddisk bisa, kemudian untuk CD-ROM juga bisa, kemudian untuk kipas yang ada di casing juga bisa. Dan ini ketiganya bisa dibolak-balik ya, ini ke harddisk, ini ke CD-ROM, ini ke kipas, atau ini ke harddisk dan seterusnya. Nah karena di sini sudah ada tulisannya, berarti sudah bisa digunakan dimanapun. Nah kemudian ini untuk yang bentuk yang SATA ya, kabel power yang bentuk SATA seperti ini. Teknologi baru dari yang seperti ini menjadi seperti ini, itu adalah menjadi model yang baru. Nah kita masukkan kabel powernya. Nah yang pertama kita pasang di harddisk ya, kabel power yang ada di harddisk kita pasang di sini seperti ada bentuk L-nya ya. Nah ini juga tidak bisa kebalik dalam memasang ke harddisk ya. Kita lihat juga ada yang di harddisk. Nah seperti itu. Kita pasang ke harddisk seperti ini ya. Ini adalah kabel power untuk harddisk. Kemudian
Satu lagi, nah di sini juga kabel power untuk CD-ROM ya. Kabel power untuk CD-ROM kita pasang langsung saja. Kabel power untuk CD-ROM. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini juga ada kipas ya, kipas casing. Nah, ini juga kita pasang menggunakan kabel power ya, dari 3 tadi bisa manapun yang terdekat. Nah, kita pasang yang di sini kabel kipas casingnya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah untuk memasang ke motherboard yang 4 pin ya. Biasanya berada dekat sama prosesor. Nah, ada di sini yang agak dalam sekali, kita menggunakan bantuan pinset ya. Nah, di sini ada pinset, kita gunakan bantuan pinset untuk memasukkan karena terlalu dalam. Nah, di sini juga sudah didesain ya, tidak bisa kebalik ya. Tidak bisa kebalik, sesuai dengan posisi yang ada di motherboard juga ya. Kita pasang. Nah, seperti ini sudah terpasang. Nah, kemudian kita rapikan ya, nanti jangan sampai kena dengan kipas ya, untuk kabel-kabelnya semuanya tadi. Oke, kemudian ini kabel power sisanya ya, ini kabel power sisa. Nah, kabel power sisa ini nanti bisa digunakan untuk tambahan harddisk ya, tambahan harddisk. Nanti ada harddisknya 2 ataupun 3. Nah, di sini kita pasang untuk yang 1 dulu ya. Nah, nanti kita rapikan karena ada sisa kabel powernya. Kemudian setelah memasang kabel power ya, selanjutnya memasang yaitu kabel yang ada di casing ya. Di sini ada tulisannya. Yang pertama adalah power switch. Power yang ini nanti hubungannya dengan tombol power on off ya, power switch itu. Kemudian di sini ada reset SW. Nah, reset SW itu adalah digunakan untuk mereset komputer ya, kalau nanti terjadi hang dan seterusnya. Nah, kemudian di sini juga ada kabel tulisannya adalah HDD LED. Nah, ini adalah fungsinya untuk indikator ya, indikator komputer itu dalam keadaan proses ya. Nanti komputer proses itu nanti kabel lampu LED-nya akan menyala ya. Nah, itu menandakan lagi proses ya. Kemudian di sini adalah power LED ya, power LED. Nah, ini digunakan untuk menandakan komputer itu dalam keadaan nyala atau mati. Nah, jadi nanti ini kita pasang ke dalam motherboard. Nah, di dalam motherboard itu sudah ada tulisannya. Adapun kalau tidak ada tabelnya. Nah, untuk yang ada buku panduannya kita sesuaikan dengan buku panduannya juga. Nah, kecuali kalau kita sudah hafal ya, kita tinggal colok dan colok seperti itu. Oke, kemudian ada lagi di sini, yaitu ada tulisannya adalah USB ya. Ini adalah untuk USB, kita colokkan ke dalam motherboard, nanti USB yang ada di depan akan berfungsi. Nah, kemudian di sini adalah ada SPK ya, SPK, kemudian mic. Nah, ini digunakan untuk audio ya, audio nanti yang berada di depan kita fungsikan dengan menyolokkan ini ke dalam motherboard. Oke, kita pasang satu persatu. Ini yang pertama adalah kabel speaker ya, kabel speaker. Nah, kabel speaker itu hubungannya dengan sini ya. Nah, ini nanti kalau kita colokkan, nanti yang di sini akan berfungsi. Kalau kita tidak colokkan, berarti di sini kita tidak berfungsi. Oke, kita pasang sesuai dengan bentuk
lubangnya di dalam motherboard. Di sini kita butuh bantuan lagi dengan menggunakan pincet. Nah, kita gunakan pincet di sini. Nah, ini sudah kepasang. Kemudian kita pasang lagi untuk yang USB ya. USB juga sudah ada tulisannya di sini, ada USB ya. Ada USB di sini yang warna kuning. Kita colokkan di situ USB dengan bantuan pincet lagi. Nah, untuk USB-nya sudah terpasang. Kemudian saatnya untuk kabel yang ada di sini. Yang pertama adalah power switch ya. Power switch, kita pasang power switch-nya. Kemudian power reset. Kemudian adalah HDD LED ya, HDD LED. Dan yang terakhir untuk kabel LED ya, kabel LED. Ini satu-satu boleh ataupun langsung dua juga boleh. Ya, kemudian kita pasang kabel data. Ini adalah kabel data SATA ya. Kabel data SATA ini digunakan untuk menghubungkan dari motherboard ke CD-ROM atau motherboard ke harddisk. Nah, kita pasang terlebih dahulu. Yaitu ini digunakan untuk CD-ROM dulu ya. Kita pasang untuk CD-ROM. Nah, jangan lupa di sini juga ada bentuknya, bentuk seperti L. Kemudian di motherboard juga sama. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jangan, ini nggak bisa kebalik ya. Sudah didesain dari pabrik, nggak bisa kebalik. Nah, kemudian kita pasang ke CD-ROM. Kemudian kabel satu lagi dari motherboard. Kita pasang ke harddisk ya. Di sini harddisk. Ya. Oke. Jadi untuk perakitan ini sudah selesai. Saatnya kita menguji coba. Kita colokkan kabel power, kemudian kita nyalakan apakah perakitannya berhasil seperti itu. Mari kita coba untuk dipasang ke dalam monitor ya. Kemudian kalau sudah dipasang pengabelannya, kita nyalakan ya. Coba bisa nyala tidak untuk komputernya. Kita pencet untuk power on off nya. Nah, ini sudah menyala, tinggal dilihat di monitornya. Nah, ini sudah menyala ya. Nah, berarti ini sudah menyala. Kemudian di sini ada kerusakan untuk sistemnya ya. Yang penting komputer sudah menyala. Nah, berarti sudah berhasil.
Oke, itu dalam pertemuan kita untuk merakit komputer sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.